Selamat pagi teman-teman, dengan saya Lucida Gloria Utami Dewi, VP Head of Loyalty Management Indosat Ooredoo Hutchison. Kalian boleh panggil saya Lucy supaya lebih akrab. Hari ini saya mau sharing dan berbagi tips and trick mengenai loyalty program. Sebelum ke tips and trick, ada baiknya kita tahu apa itu loyalty. Kalau menurut Josiah Royce dalam bukunya The Philosophy of Loyalty yang diterbitkan pada tahun 1906, jadul banget ya referensinya saya. Loyalty itu adalah devosi yang menyeluruh dari seseorang untuk tujuan tertentu. Tapi kalau loyalty marketing itu sendiri, artinya adalah strategi marketing yang dibentuk untuk mengakuisisi, menumbuhkan, dan menjaga kesetiaan pelanggan. Bentuk loyalty ada 3 ya teman-teman. 1, emotional loyalty. Contohnya ketika kalian ngefans sama klub sepak bola tertentu, itu emotional loyalty. Yang kedua, behavioral loyalty, yang terbentuk karena kebiasaan. Misalnya kalau ibu-ibu biasa belanja di supermarket tertentu. Atau kalau bapak-bapak biasa isi bensin di brand tertentu. Nah, yang ketiga adalah transactional loyalty. Ini yang biasa dibikin loyalty program, berdasarkan transaksi terus dapat reward. Contohnya buat teman-teman yang suka jajan Starbucks kan biasanya ngumpulin star. Nanti starnya bisa kalian tukar dengan minuman gratis atau makanan. Nah, kalau untuk pelanggan Indosat Ooredoo, kalian bisa join Ayam Point. Nanti kalian akan dapat poin setiap kali isi ulang pulsa atau beli paket apa saja minimum 10.000 dapat 100 poin terus dikumpulin. Nanti poinnya bisa ditukerin dengan telco reward, data, voice combo atau dengan lifestyle reward. Bahkan poin kalian bisa jadi e-money, teman-teman. Keren banget bukan? Ya, saya sekalian promosinya, teman-teman. Nah, selama 15 tahun saya berkecimpung di dunia CRM dan loyalty program, banyak yang nanya nih, Mbak, ini bikin loyalty program yang baik itu kita mesti paham apa sih? Gitu ya. Kebetulan saya sempat kerja di loyalty consultancy company, ya, ada banyak teori diajarkan di sana gitu. Cuma yang nyantol di otak saya cuma ada 2, teman-teman ya. Satu adalah 7 Principles of Loyalty, yang kedua adalah Loyalty Life Cycle. Ini biasanya kedua teori ini saya pakai ketika saya mau bikin loyalty program. Ini udah cukup kok teman-teman ya. 7 Principles of Loyalty, karena namanya 7 ya tentu saja ada 7 ya teman-teman ya. 1 adalah subscribe, not a bribe. Jadi pelanggan kalian harus subscribe ke loyalty program kalian gitu kan ya. Tapi selain mereka subscribe, mereka juga harus merasa terpilih, feeling chosen gitu untuk ngikutin loyalty program kalian. Yang kedua, a journey, not an event. Loyalty program itu jangka panjang, bukan one time event. Jadi customer journey yang baik itu penting banget. Nah, yang ketiga, interaction and transaction. Jangan cuma peduli terhadap transaksinya aja ya, karena transaksi kan revenue ya. Tapi kita juga mesti peduli apa sih yang customer kita atau member kita lakukan ini. Nah, dengan mengeksplor part itu ya, nanti kita malah lebih mudah dalam membuat campaign journey-nya mau kayak gimana, gitu kan? Mau ngasih offer yang kayak gimana. Gitu. Nah, yang keempat adalah recognition of its own reward. Kita juga mesti paham reward kayak gimana sih yang disukai oleh pelanggan atau member kita. Yang kelima adalah relevant by design ya. Kita mesti tahu trigger apa yang tepat, offer apa yang paling bagus untuk target data yang kayak gimana gitu kan ya. Waktu kapan yang paling tepat untuk mengkontak mereka, lewat channel yang kayak apa, itu harus relevant by design. Nah, yang keenam adalah advocacy. Ini semua yang dicari oleh para marketer ya, advocacy. Nanti akan create word of mouth gitu kan. Nggak cuma kita yang berkuar-kuar, nanti program gue bagus ya, begini begitu. Nah, tapi biarkan member kita yang ngomong, pelanggan kita yang ngomong betapa bagusnya program kita, gitu ya. Dan kita tidak boleh melewatkan kesempatan ketika mereka merasa benefitnya ini cocok, benefitnya ini bagus, biarkan mereka sharing kepada orang lain. Misalnya dengan bikin member get member, atau dengan habis mereka redeem, terus mereka bisa share di social medianya. I get this from Ayam Point for free, misalnya gitu, ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah create relationship to maintain loyalty. Jadi kalau kita punya relasi yang baik dengan pelanggan, biasanya operation frictionnya akan lebih kecil. Itu penting banget teman-teman. Oke, move to teori yang kedua ya, yang nyantol di otak saya nih. Adalah loyalty life cycle. Isinya apa aja? Dimulai dari attract ya, life cycle itu dimulai dari attract. Ya, kita dari kandidat itu jadi member, kita attract. Nah, lalu motivate. Motivate ini kita memotivasi mereka untuk tetap aktif. Caranya pakai apa? Pakai campaign, bikin campaign. Selain punya fondasi programnya, kita mesti ada campaign, entah itu BAU campaign, entah itu tactical, harus ada campaign ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah achieve ya. Kita set goal. Ketika mereka bisa mencapai goal tertentu, mereka itu member kita ya, bisa mencapai goal tertentu, nanti kita kasih reward untuk achieve. Lalu stage berikutnya celebrate.
Kalau mereka sudah achieve goalnya, mereka celebrate, mereka redeem poinnya misalnya gitu kan ya. Toasternya sudah terkumpul, mereka bisa dapat minuman gratisnya gitu teman-teman. Lalu yang terakhir adalah promote. Promote ini kalau udah bagus tadi advocacy ya nama lainnya. Kalau sudah mereka menikmatinya, mereka promote, mereka create word of mouth ke teman-temannya, ke koleganya gitu. Nah, itu terus bergulir. Loyalty life cycle namanya. Nah, dua teori ini biasanya saya buat untuk membuat loyalty business rules. Apa sih rules of thumb-nya? Gitu ya. Kalau buat saya, loyalty program itu harus sesimpel mungkin, gampang di-digest sama calon member kita gitu. Jangan belibet. Kalau mekaniknya belibet gimana mereka mau paham gitu ya. Yang kedua adalah transparan ya teman-teman, mesti transparan. Jangan put tanda bintang TNC kecil banget gak bisa dibaca ya. Nah, lalu ini juga harus menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik member kalian maupun company kalian gitu kan. Kalau cuma ngasih-ngasih ke member doang terus company-nya rugi, itu juga nggak benar gitu. Jadi harus menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, lalu juga bisa dipakai untuk membuat program mechanics itself ya. Dan tadi saya sempat ngomongin tentang communication journey, campaign journey, itu juga kepake banget nih dua teori ini teman-teman. Dan yang terakhir adalah untuk post campaign analysis, untuk mengukur, tolak ukur keberhasilan loyalty. Jadi kalau ditanya loyalty program yang bagus itu yang kayak gimana, yang gimana cara ngitungnya? Karena loyalty itu mengukur kesetiaan, jadi yang kita hitung itu customer lifetime value teman-teman, atau biasa disingkat CLV ya. Cara ngitungnya kayak gimana sih? Simple banget. Ini ngomongin tentang loyalty kan, ngomongin tentang kesetiaan. Berarti kita kebalikannya adalah churn kan, berapa banyak yang churn. Jadi kita menghitung persentase antara non-member yang churn versus member. Ya kan, misalnya non-member 10%, member cuma 5% karena ikutan loyalty program, jadi 10 dikurangin 5% ya, itu persentasenya. Nah, terus kita kalikan dengan average revenue yang dihasilkan per member. Misalnya kalau nggak ikutan loyalty 3 bulan udah churn, tapi karena ikutan loyalty, wah ini 1 tahun masih stay aja nih jadi customer kita. Nah, itu dikalikan, nanti ada pengalinya. Itu revenue yang dihasilkan oleh loyalty. Cara lebih detailnya lagi, cara ngukurnya adalah kita bikin campaign control group. Campaign control group ini diambil 3-5% dari total populasi customer kita. Nah, yang paling penting adalah profile dari campaign control group atau control group itself gitu ya. Bentuknya bisa campaign control group atau universal control group. Nanti mereka profilnya mesti sama, mesti apple to apple dengan member kita. Karena kalau profilnya nggak sama, itu nggak bisa dianalisa dengan baik. Gitu. Terus cara ngitungnya kayak gimana? Sama kayak tadi ya, persentase churn yang kita hitung. Jadi persentase churn-nya dari control group-nya berapa, kita bandingkan dengan persentase churn-nya dari yang member kita berapa. Gitu. Nah, nanti dikalikan dengan average revenue yang tadi saya bilang ya teman-teman. Cara ngitungnya tetap sama. Terus ada juga yang nanya setelah itu. Nah, kalau kita udah tahu nih nilai customer lifetime value-nya berapa, ya kan? Benchmarknya kayak apa sih yang dibilang bagus sama gak bagus? Gitu. Kalau saya, benchmark itu banyak sebenarnya teman-teman ya. Di berbagai industri benchmarknya pasti beda-beda, gitu kan? Tapi saya lebih senang bilang gak ada benchmark yang pasti, gitu kan? Benchmark yang paling tepat adalah membandingkan dengan keadaan sebelum punya loyalty program. Ya, kayak gimana sih keadaan sebelum punya loyalty program? Churn-nya apakah tingginya 10%? Terus begitu punya loyalty program turun jadi 5%? Gitu kan? Berarti kan bagus ya, setengahnya terkikis gitu ya, bagus. Atau misalnya kalau kalian bentuknya adalah campaign, bikin campaign ya, ketika sebelum punya campaign, performanya nih kayak gimana nih sama sesudah kalian punya campaign? Menurut saya itu benchmark yang lebih tepat. Jadi kalau saya ditanya tentang benchmark, biasanya saya akan jawab kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau benchmark itu bisa dicari, kalian bisa googling gitu ya. Tapi kalau menurut saya yang paling cocok adalah menghitung performa sebelum dan sesudahnya kayak apa. Dan itu di track ya, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu di track terus. Begitu teman-teman. Sekian dari saya. Semoga sharingnya, tips dan triknya berguna untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan yang lainnya. Bye, have a good day.